Halo guys, ketemu lagi dengan Fred Channel. Wow, senang sekali bisa bertemu dengan Anda semua di pagi yang begitu indah. Dan puji Tuhan, pagi ini saya lagi ada di tempat pembibitan bunga saya. Dan saya ingin sekali berbagi informasi dengan teman-teman semua, ya. Apa yang saya lakukan dengan tanaman begonia, ya. Kita tahu bahwa begonia ini bisa diperbanyak dengan beberapa cara, ya. Ya, paling tidak dengan menggunakan stek batangnya, kemudian juga dengan menggunakan stek tangkai daun bisa kita lakukan. Kemudian satu lagi yang bisa kita lakukan adalah dengan menggunakan stek daun. Jadi kita akan lihat sama-sama apa yang saya lakukan dengan tanaman begonia ini. Jadi memang dia akan membutuhkan waktu yang lama kalau kita menggunakan stek daun ketimbang menggunakan stek batang atau stek tangkai daun. Itu membutuhkan waktu yang lama. Yang jelas bahwa nanti tumbuh tanaman-tanaman yang kecil sekali dan ini membutuhkan perawatan yang lebih intensif. Oke, kita lihat apa yang saya lakukan dengan tanaman ini, yaitu stek daun pada tanaman begonia, ya. Ini salah satu jenis begonia yang saya coba juga untuk stek daunnya. Nah, kita lihat apa yang sudah saya lakukan, apa yang terjadi dengan stek daun yang saya lakukan. Kita lihat sebentar. Iya, jadi ini teman-teman. Wow, kita lihat ini stek daun yang sudah saya lakukan. Yang pertama saya lakukan ada dua jenis yang saya lakukan di sini, jenis begonia, yaitu yang pertama yang ini yang berdaun merah hijau ini saya sudah lakukan stek daun ini kurang lebih 1,5 hampir 2 bulan, ya. Jadi kalau kita lihat sini, ini sudah muncul daun-daun tanaman mini, tanaman yang masih kecil sekali, ya. Ini sudah muncul, ini lumayan sudah muncul dari daun dan akan muncul di bekas-bekas sobekan daun. Pada umumnya tempat di mana ada sobekan daun kemudian ada tulang daunnya, disitulah muncul anakan begonia yang kecil ini. Nah, ini juga lihat, ya, ini sobekan daunnya kecil sekali, ya, ini. Jadi dia biasanya tumbuh pada tulang daun, ya, lumayan bagus sekali pertumbuhannya, ya, teman-teman lihat. Jadi pertumbuhan daun ini juga kecepatannya tergantung dari cadangan makanan yang ada pada daun ini juga. Kemudian juga ditentukan oleh kondisi media tanam yang kita gunakan, ya. Jadi saya gunakan media tanam seperti ini, campuran antara sekam bakar, kemudian ada juga tanah ini adalah tanah kelapa sawit. Jadi masih ada kelihatan biji kelapa sawit, teman-teman lihat ini bijinya kelapa sawit, ya, ini biji kelapa sawit juga ada di sini. Nah, ini jadi tanah kelapa sawit, kemudian campuran tanah sedikit, kemudian kompos, iya. Nah, itu yang saya gunakan, ada sekam bakarnya. Jadi akhirnya seperti inilah tanamannya sudah tumbuh. Nah, waktu hampir 2 bulan tumbuh seperti ini. Kemudian yang berikut ini kita akan lihat, ini jenis yang lain. Ini saya pakai adalah stek tangkai daun. Kita lihat apakah sudah berakar atau belum, ya, teman-teman. Oh, ternyata ini sudah berakar, Wow. Nah, kita mau lihat apakah sudah bertunas atau belum. Sudah berakar, teman-teman. Ini sudah berakar, ya, sudah berakar. Nah, dan pasti ini sudah ada calon tunas yang muncul dari sini, ya. Nah, yang jelas sudah berakar. Kalau sudah berakar, harapan untuk tumbuh menjadi tanaman baru itu sudah ada harapan, ya, karena akar ini yang paling utama. Kalau sudah ada akar, sudah dipastikan bahwa akan tumbuh tanaman baru dari tangkai begonia ini. Jadi ini akarnya memang cukup banyak, ini akarnya. Wow, akarnya banyak ini. Nah, jadi ini juga sekitar 1,5 bulan, hampir 2 bulan juga ini. Seperti inilah kondisinya, ya. Dipastikan dalam waktu
yang tidak lama ini sudah tumbuh tunas dari stek tangkai daun ini. Ya, jadi itu teman-teman, ternyata saya berhasil dalam memperbanyak tanaman begonia dengan menggunakan stek daun maupun stek tangkai daun ya. Jadi ini sudah jadi. Kemudian juga ada baru saja ini di stek juga stek daun dari beberapa tanaman begonia, jenis begonia ya, ini baru saja ya. Kemudian ini yang kecil ini ya. Jadi nanti akan tumbuh tunas dari tangkai, bukan tangkai ya, tangkai helaian daun ini akan tumbuh dari situ ya. Kemudian ini juga ya teman-teman, harapkan akan tumbuh lagi ya, dari tunas dari tangkai daun ini akan tumbuh ya. Jadi ini perlu dijaga terus, jaga kelembapannya, sehingga kelembapan yang cukup ini akan mendorong pertumbuhan tanaman baru ya. Jadi itu teman-teman ya, tidak sulit untuk memperbanyak tanaman dengan menggunakan stek daun. Iya, jadi mudah-mudahan ini akan tumbuh cepat dan bisa saya pindahkan ke koker. Jadi kalau kita lihat dari tanaman kecil ini, tanaman mini ini perlu perhatian yang lebih seksama lagi, perawatan yang seksama lagi, sehingga anakan yang masih kecil ini, yang masih rawan di dalam penyesuaian dengan lingkungan tumbuh yang baru ini perlu kita perhatikan, sehingga pada waktu saya pindahkan ke koker atau ke pot dia bisa hidup ya, termasuk yang ini juga ya, ini sudah banyak sekali anakannya ya. Jadi teman-teman, tidak sulit untuk kita mengembangkan, memperbanyak tanaman begonia dengan menggunakan stek daun atau stek tangkai daun ya. Ya, umumnya kita gunakan adalah stek batang ya, dari batang tanaman begonia itu yang kita pakai untuk proses perbanyakan tanaman. Tapi ternyata ya saya berhasil untuk melakukan itu, dan mudah-mudahan ini akan jadi tanaman-tanaman begonia baru yang pasti tanaman-tanaman mini yang perlu perawatan lebih intensif lagi. Oke, itu saja sedikit informasi dari saya ya. Silakan teman-teman mencoba di rumah ya, dengan cara seperti itu ya, seperti yang saya sudah lakukan. Oke, itu saja sedikit informasi dari saya. Semoga sukses dalam mencobanya, dan jangan lupa subscribe dan berikan komentar seperlunya. Dan kalau ada saran-saran yang lain, silakan di dalam perbaikan atau penambahan informasi dari cara perbanyakan ini. Saya dengan senang hati siap untuk menerima atau menjawabnya. Terima kasih untuk semuanya. Sampai kita ketemu pada informasi berikutnya, apakah informasi tentang tanaman hias atau tanaman-tanaman lainnya. Bye, sampai jumpa.